Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, gimana kabarnya semuanya? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat ya. Oke, kita masuk ke materi selanjutnya. Pokoknya tetap fokus dan mari kita belajar dan kita masuk ke materi selanjutnya. Check this out. Oke, teman-teman semua, kali ini kita akan ngebahas tentang nomor pokok wajib pajak atau kita kenal atau disingkat dengan NPWP. Ya, yang banyak ditanyakan, apa sih itu NPWP? Apa fungsinya, apa manfaatnya? Terus kenapa setiap kita individu harus punya NPWP layaknya KTP? Penting nggak sih NPWP? Yuk kita bahas satu-satu. Oke, menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, NPWP merupakan nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sebuah sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajibannya dalam perpajakannya. Jadi sebagai tanda pengenal untuk wajib pajak. Layaknya kita tanda pengenal identitas, itu namanya KTP, kartu tanda penduduk. Nah, kalau KTP itu lebih kita menjelaskan ke dalam biodatanya, data-datanya, alamatnya, lebih ke data pribadinya. Tapi kalau NPWP itu menunjukkan datanya lebih ke dalam hal finansialnya, lebih ke keuangannya. Berapa sih pendapatan yang dimiliki oleh si A? Berapa sih asetnya, berapa sih omsetnya. Nah, itu biasanya diketahui pada nomor NPWP gitu. Jadi sebagai identitas, sekali lagi adalah identitas atau pengenal untuk para wajib pajak. Oke. Nah, ini dia fungsi dari NPWP, diantaranya adalah untuk menjaga ketaatan dalam pembayaran pajak dan pengawasan administrasi perpajakan, karena seseorang yang telah memiliki NPWP akan lebih mudah terakses oleh DJP. DJP itu singkatan dari Direktorat Jenderal Pajak. Jadi nanti oleh pengawas pajaknya akan mudah terdeteksi, akan mudah terakses asetnya, omsetnya, pendapatannya, itu sangat mudah. Cukup dengan memasukkan nomor NPWP. Ya, jadi segala hal yang berhubungan dengan dokumen perpajakan, baik itu pelaporan SPT, baik itu SPT tahunan, ya, maupun SPT masa, wajib menyatakan NPWP. Kalau tidak punya NPWP, apa dampaknya? Yuk kita bahas selanjutnya. Nih, manfaat dari NPWP diantaranya, kalau kita tidak memiliki NPWP, maka kita akan dikenakan sanksi pidana sesuai dengan pasal 39. Ada sanksi administrasi dan ada sanksi denda. Oke. Terus, manfaat yang selanjutnya, kalau kita memiliki NPWP, kita akan terhindar dari yang namanya sanksi administratif atau kenaikan tarif. Tapi, kalau kita tidak memiliki NPWP, maka akan ada tarif tambahan sebesar 20% untuk pemotongannya. Ya, hal ini sesuai dengan pasal 21 ayat 5 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, yang mana pajak penghasilan dan besarnya tarif yang diterapkan oleh terhadap wajib pajak yang tidak memiliki NPWP lebih tinggi, yaitu sebesar 20% daripada tarif yang diterapkan terhadap wajib pajak yang memiliki NPWP. Artinya, kalau yang kita memiliki NPWP itu akan dikenakan tarif 100%. Kalau tidak memiliki NPWP maka tarifnya lebih tinggi, 20%. Artinya dia akan dikenakan 120%. Nah, sedangkan PPh pasal 23 kenaikan tarif yang berlaku bagi yang tidak memiliki NPWP, ya jelas itu akan dikenakan tarif 100%. Jadi kalau kita memiliki beli barang-barang mewah, beli barang-barang segala macam, itu akan dikenakan pajak. Jelas, itu ada transaksi jual belinya. Tapi kalau kita tidak memiliki NPWP, kita akan membayar cost-nya lebih mahal, biayanya lebih mahal. Itu salah satu manfaatnya. Beberapa manfaat memiliki NPWP. Oke, nih cara pendaftaran nomor wajib pajak apa aja sih? Oke, nanti ada dua skema yang saya jelaskan, ada online dan ada offline. Oke, nah nanti saya akan jelaskan secara harfiah, secara materi itu secara offline.
Dan nanti di akhir tutorial nanti ada link untuk dalam penjelasan secara online. Oke, sekarang kita bahas satu-satu dulu secara offline. Apa aja syaratnya? Yang pertama, untuk NPWP orang pribadi bagi yang tidak menjalankan usaha, jadi pribadi ya, tidak menjalankan usaha, syaratnya adalah ada fotokopi KTP, paspor, kartu izin tinggal, kartu izin tinggal terbatas, KITAS, atau kartu izin tinggal tetap kita. Nah, KITAS itu biasanya warga negara asing yang tinggal di Indonesia dan memiliki penghasilan di Indonesia yang digaji oleh perusahaan-perusahaan yang ada di Indonesia. Itu wajib hukumnya ada memiliki NPWP. Selanjutnya ada fotokopi SKPNS atau keterangan kerja dari perusahaan tempat Anda bekerja. Terus yang terakhir ada isi formulir pendaftaran. Itu biasanya ada dari kantornya, kantor pajaknya. Itu disiapkan. Itu untuk pribadi. Sekarang kita yang swasta atau pengusaha. Syaratnya apa saja? Yang pertama tadi sama fotokopi KTP pemilik usaha, yang kedua adalah fotokopi SKU ya, minimal itu. Surat keterangan usaha minimal dari kelurahan. Yang ketiga yaitu isi formulir pernyataan usaha bermateri 6.000. Yang keempat isi formulir pendaftaran tersedia di kantor pajak. Yang kelima mendatangi kantor untuk mendaftar dan tidak dapat diwakilkan. Oke, next. Syarat pendaftaran nomor pokok wajib pajak. Nah, ini syarat NPWP ini untuk wanita kawin. Jadi, wanita kawin yang menghendaki memilih melaksanakan hak dan kewajibannya atau kewajiban perpajakannya secara terpisah berdasarkan perjanjian pemisahan penghasilan dan harta. Harus dilampiri dengan fotokopi NPWP suami, fotokopi KK, fotokopi surat perjanjian pemisahan penghasilan dan harta atau surat pernyataan menghendaki melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakan terpisah dari hak dan kewajiban perpajakan suami, fotokopi SK ya, baik itu PNS maupun SK pegawai tetap, dan isi formulir pendaftaran yang tersedia di kantor pajak. Jadi gini, artinya apa? Syarat NPWP yang wanita kawin itu biasanya wanita karir. Suaminya bekerja, memiliki penghasilan, istrinya bekerja, memiliki penghasilan. Itu terpisah. Jadi memiliki pendapatan masing-masing. Itu gimana? Harus memiliki masing-masing NPWP-nya? Iya. Gitu, memiliki NPWP karena masing-masingnya memiliki pendapatan. Itu. Sekarang saluran pendaftaran nomor pokok wajib pajak. Saluran yang dapat digunakan untuk mendaftarkan diri dalam rangka memperoleh nomor pokok wajib pajak adalah yang pertama secara elektronik melalui e-registration. Oke. Sementara hanya dapat digunakan oleh wajib pajak badan dan orang pribadi. Yang kedua yaitu secara tertulis disampaikan ke kantor pelayanan pajak atau kantor pelayanan penyuluhan konsultasi perpajakan yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal maupun tempat kedudukan. Jadi itu bisa dikirim melalui pos, mau jasa ekspedisi yang lainnya, jasa kurir dengan bukti pengiriman surat. Oke. Dan ini adalah perubahan data wajib pajak. Kita bisa ubah nggak sih data kita? Itu bisa. Yang pertama, identitas wajib pajak orang pribadi. Yang kedua, alamat tempat tinggal wajib pajak orang pribadi. Oke. Nah, berarti identitas wajib pajak orang pribadi kalau ada nama yang salah atau nama panjang yang salah atau ganti nama. Yang kedua, kita pindah rumah. Itu kita bisa ada perubahan data wajib pajak. Yang ketiga, itu kategori wajib pajak orang pribadi. Oke. Yang keempat, merupakan sumber penghasilan utama wajib pajak orang pribadi. Yang kelima adalah identitas wajib badan tanpa perubahan bentuknya badan. Contoh, dia ada satu CP Makmur Tanjung, berubah namanya dengan CP Tanjung Mulia, dirubah yang asalnya Makmur menjadi Mulia. Itu bisa nggak? Itu bisa dirubah sebagai data wajib pajak. Yang keenam adalah permodalan atau kepemilikan wajib pajak badan tanpa perubahan bentuk badannya. Kalau asalnya PT, itu pasti akan berubah menjadi PT lagi. Kalau CP, itu tetap menjadi CP lagi. Tidak bisa sekarang CP tiba-tiba berubah menjadi PT. Perseroan terbatas. Contoh, Alam Jaya awalnya statusnya permodalannya dalam negeri. Nah, diakuisisi oleh perusahaan asing sehingga modalnya dari asing. Itu. Jadi ada perubahan akta di situ tapi tidak merubah nama PT-nya. Itu bisa nggak? Bisa. Gitu. Oke, lanjut. Kok di sini ada? Potong.
Oke, sekarang kita masuk ke penghapusan nomor pokok wajib pajak. NPWP kan tadi disuruh wajib memiliki NPWP, tapi bisa dihapus apa enggak? Yuk, kita bahas satu-satu. Yang pertama, itu bisa dihapus kalau satu, wajib pajak meninggal dunia. Yang kedua, NPWP wanita kawin atau istri yang ikut suami untuk digabungkan dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan. Contoh, tadi kita ilustrasikan adalah suaminya memiliki penghasilan, istrinya memiliki penghasilan. Pak, kalau digabung gimana? Bisa nggak? Itu bisa. Digabungkan menjadi satu NPWP, misalkan istri ngalah, itu digabungkan kepada suami. Tapi beban suami maka akan lebih besar pembayaran pajaknya. Karena apa? Tetap si istri memiliki pendapatan, maka ditotalkan pendapatan tersebut dengan sang suami. Sehingga pembayaran pajaknya jelas, itu sangat besar. Karena akan lebih besar, mohon maaf, bukan sangat besar, tapi akan lebih besar ketika digabung. Kecuali istrinya dia sudah mengundurkan diri dan tidak bekerja, jadi hanya di suaminya saja. Nah, yang istri sudah tidak punya penghasilan lagi, maka itu akan dihapus. Oke, selanjutnya, warisan yang belum terbagi dalam kedudukan sebagai subjek pajak. Apabila sudah selesai dibagi, harus ada keterangan selesai pembagian warisan. Pembagian warisannya. Jadi kalau belum itu tuntas, itu bisa dihapuskan. Yang selanjutnya, PNS, TNI, Polri, pensiunan tidak memiliki syarat kewajiban wajib pajak. Artinya itu hanya mengandalkan pensiunan, ya itu tidak diwajibkan lagi untuk memiliki NPWP. Gitu, karena sudah pensiunan biasanya gitu. Nah, selanjutnya, karyawan berpenghasilan di bawah penghasilan tidak kena pajak. Oke, yang tidak kena pajak atau di bawah penghasilan, artinya di bawah penghasilan rata-rata, itu dihapuskan. Selanjutnya adalah mantan bendahara pemerintah atau proyek, artinya mantan bendahara baik itu di DPKAD maupun di instansi maupun di pemerintahan swasta, dia sudah tidak menjabat lagi, maka ya NPWP-nya dihapus. NPWP badannya, oke, itu NPWP badannya, berarti dihapuskan NPWP badannya karena ya proyeknya sudah selesai. Gitu. Oke. Terus selanjutnya, telah berpindah meninggalkan Indonesia untuk selamanya. Ya kalau pindah ke warga negaraan, ya jelas dia tidak akan dibebankan lagi NPWP, tidak akan dikenakan lagi pajak di Indonesia. Akan tetapi akan dibebankan pajak di negara yang barunya. Nah, selanjutnya, memiliki lebih dari satu NPWP, dihapuskan salah satu untuk menentukan NPWP yang digunakan sebagai sarana administrasi perpajakan. Nih, ada kasus. Dulu ada mahasiswa menanyakan kepada saya, Pak, kalau saya dulu pernah usaha di Bandung, sekarang saya usaha di Sukabumi. NPWP saya disuruh bayar, yang di Sukabumi saya suruh bayar. Sehingga gimana Pak, dua-duanya aktif apa tidak? Nah, kalau itu bisa dihilangkan dan bisa digugurkan atau bisa dihapuskan dengan memilih kita salah satu. Apakah memilih yang NPWP yang di Sukabumi atau NPWP yang di Bandung? Itu. Jadi nanti salah satu bisa dihapuskan. Tidak bisa double. Kalau double ya pembayaran terhadap pajak pun double, kecuali memang loyalitas dan kelebihan uang sih oke, nggak apa-apa. Gitu. Tapi kalau bijak dalam pajak sebaiknya itu dibayarkan satu NPWP saja dan sisanya digugurkan atau dihapuskan. Dan selanjutnya ada wajib pajak badan yang telah dibubarkan secara resmi, ada bentuk usaha tetap atau BUT yang kehilangan status sebagai BUT-nya. Nah, itu dihapuskan teman-teman. Oke, itu beberapa kaidah-kaidah komponen-komponen yang bahwasanya NPWP itu bisa dihilangkan. Bisa nggak? Bisa dihapus. Oke, itu tadi syaratnya. Selanjutnya, ini tentang pengukuhan pengusaha kena pajak. Artinya apa? Memiliki pendapatan bruto nih syarat-syaratnya. 3 syarat PKP. Oke, pengusaha kena pajak. Yang pertama, memiliki pendapatan bruto dalam 1 tahun mencapai 4,8 miliar rupiah. Itu jelas pasti akan dikenakan pajak. Yang kedua, melewati proses survei yang dilakukan KPP, Kantor Pelayanan Pajak, atau KP2KP, Kantor Pelayanan Pengukuhan dan Konsultasi Perpajakan. Nah, itu nanti ada KP2KP, itu biasanya. Yang ketiga adalah melengkapi dokumen dan syarat pengajuan PKP atau pengukuhan PKP. Jadi, pengusaha kena pajak itu biasanya ada syarat-syaratnya. Itu kalau masuk 3 kriteria itu, maka akan dikenakan kena pajak. Gitu. Itu kena pajak badan ya. Gitu. Lanjut. Ini
Kalau sudah dikukuhkan bisa dicabut nggak Pak? Itu bisa. Syaratnya apa saja? Yang pertama, kita mengajukan secara tertulis. Ya, dilakukan dengan mengisi dan menandatangani formulir pencabutan pengukuhan pengusaha kena pajak. Yang kedua, melengkapi formulir penghapusan tersebut dengan dokumen-dokumen yang disyaratkan, meliputi dokumen yang menunjukkan bahwa pengusaha sudah tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai pengusaha kena pajak. Artinya apa? Usahanya tutup atau bangkrut. Nah, yang ketiga, disampaikan ke kantor pelayanan pajak, tempat pengusaha kena pajak dikukuhkan dengan cara langsung datang kita ke tempat pajaknya, atau melalui kantor pelayanan penyuluhan konsultasi perpajakan, atau bisa melalui pos, atau bisa melalui jasa ekspedisi dan jasa kurir lainnya. Kita bisa dikirimkan. Intinya, pencabutan pengukuhan pengusaha kena pajak itu bisa dihapuskan dan bisa ditutup kalau usahanya atau perusahaannya atau badannya itu tutup, sudah tidak punya usaha lagi gitu. Nah, dari tadi materi-materi yang sudah saya bahas, kita sudah bahas, artinya ini kita review. Nah, untuk mengingatkan kembali, kalian paham atau tidak, saya akan berikan bonus dalam bentuk tugas. Nah, ini tugas-tugasnya teman-teman. Yang pertama, sanksi apa saja jika tidak memiliki NPWP. Yang kedua, apa saja syarat NPWP untuk orang pribadi. Yang ketiga, jika perusahaan mengalami perubahan PT, apa yang harus dilakukan oleh perusahaan. Yang keempat, jika karyawan berpenghasilan di bawah penghasilan tidak kena pajak, apakah wajib memiliki NPWP? Jelaskan alasannya. Yang kelima, sebutkan 3 syarat pengajuan pengusaha kena pajak. Yang tadi saya sudah jelaskan ya. Gitu. Jawabannya seperti biasa nanti diupload di Google Classroom. Oke. Terus nanti di link YouTube ini akan ada di bawahnya link untuk tutorial untuk membuat atau mendaftarkan NPWP secara online. So, tetap perhatikan dan selamat mengerjakan tugasnya, dan terima kasih atas perhatiannya teman-teman. Semoga bermanfaat. Kita ketemu lagi minggu depan. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.